Setelah kita membahas tentang sistem komunikasi serat optik pada pertemuan yang ke-13, maka pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas tentang pengantar dari beberapa sistem komunikasi. Yang pertama nanti adalah sistem komunikasi terestrial. Yang kedua, sistem komunikasi satelit. Dan yang ketiga, sistem komunikasi bergerak. Yang ketiga-tiganya adalah mata kuliah tersendiri. Sistem komunikasi terestrial ada sendiri, sistem komunikasi satelit juga, dan sistem komunikasi bergerak. Tiga sistem komunikasi ini masih digunakan hingga saat ini. Yang paling banyak teman-teman rasakan adalah sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi terestrial sebetulnya juga, tapi dia pada sistem komunikasi seluler dimanfaatkan sebagai backbone. Jadi tidak terasa di sisi end user-nya sebagai pengguna kita. Kemudian sistem komunikasi satelit juga, cuman juga tidak langsung terasa di end user karena dia lebih cenderung ke backbone. Sistem komunikasi satelit ini bisa juga langsung ke end user pada kasus-kasus bencana alam, di mana BTS terendam. Misal contoh saat tsunami Aceh waktu itu BTS-nya terendam air, jadi harus dimatikan semua. Maka untuk komunikasinya sistem komunikasi satelit yang secara darurat digunakan. Kita lihat satu persatu. Ya. Sistem komunikasi terestrial, sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi seluler. Ketiganya menggunakan metode wireless tanpa kabel. Kemudian karena menggunakan wireless, tentu harus menggunakan antena sebagai rambatan signalnya. Kemudian menggunakan cepat rambat gelombang. Mau tidak mau kita menggunakan medan elektromagnetik. Maka nanti ada mata kuliahnya tersendiri. Meskipun beberapa hal kemarin sempat kita singgung tentang antena dan propagasi. Nanti akan didalami khusus di mata kuliah antena dan propagasi. Bagaimana cara membuat antena, menghitung antena, merancang antena, kemudian bagaimana menghitung propagasinya. Lalu kemudian kita akan membahas ketiga sistem komunikasi ini secara garis besar saja. Sistem komunikasi terestrial tadi sudah disinggung, dipergunakan lebih cenderung untuk backbone. Dan dia digunakan berbarengan dengan sistem komunikasi seluler. Namun ada juga penggunaannya tersendiri. Misalkan untuk sistem komunikasi kereta api. Bagi teman-teman yang orang Jawa Barat tentu tahu di daerah Nagrek itu adalah titik tertinggi di atas permukaan air laut sebelum turun ke arah Garut dan Tasik. Yang sering ada informasi kecelakaan itu. Nah, di situ berkumpul banyak tower. Ada 5 tower terakhir yang saya lihat. Dan itu adalah sistem komunikasi yang pasangannya itu ke arah kantor kereta api yang ada di tengah kota, dekat alun-alun, dekat Jalan Merdeka. Nah, itu digunakan oleh kereta api sebagai sistem komunikasinya. Dari tengah kota Bandung, kemudian ke Nagrek, dari Nagrek ke Cipendei, sebelum ke Tasik.
Di Cipendei itu teman-teman kalau mengarah ke sana bisa lihat di atas bukit, di arah bukit, di atas bukit sebelum terminal Cipendei. Itu adalah sistem komunikasinya. Lalu ke arah Tasik terus menuju ke arah timur. Jadi di lapangan Jawa Barat ini adalah kontur yang paling ekstrim untuk kita membangun sistem komunikasi terestrial. Jadi kalau kita sudah sukses membangun dan membangun yang bagus untuk sistem komunikasi terestrial di Jawa Barat, maka di daerah lain cenderung lebih gampang karena konturnya yang lebih flat. Jawa Barat konturnya lebih ekstrim karena mulai dari Cimahi ke sini ke arah barat itu bukit berbukit. Dan bagi kereta api juga cukup ekstrim kan untuk pembangunan dan perawatan rel kereta apinya. Oke, kemudian sistem komunikasi satelit secara umum adalah sistem komunikasi yang dia memanfaatkan sebuah perangkat untuk sebagai relay atau untuk memantulkan kembali dengan menguatkan sehingga dia bisa menjangkau area yang cukup jauh. Bayangkan saja jika lampu senter, jika senter teman-teman sorotkan dari atas ke lantai, maka semakin tinggi posisi senternya, itu luas jangkauannya semakin lebar. Namun intensitasnya semakin lemah. Maka perlu bohlam yang dayanya cukup lebih kuat jika kita ingin meninggikan posisi senter itu dari arah lantai. Itu juga yang terjadi dengan satelit. Jika dia berada pada posisi yang lebih tinggi dari titik yang mau di-cover, maka dia harus memiliki daya yang lebih besar. Kemudian sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler itu adalah sistem komunikasi di mana teman-teman setiap hari menggunakan layanannya. Handphone teman-teman, jika tidak menggunakan akses point, WiFi, maka di-cover oleh sistem komunikasi seluler ini, apapun operatornya. Dia ditransmisikan menggunakan menara-menara pemancar yang cukup banyak dengan tinggi sekitar 10 hingga 70 tergantung daerahnya. Kalau dia di tengah kota, maka Dinas Tata Kota, contoh Kota Bandung, itu memberikan regulasi tidak boleh lebih dari 25 meter untuk menghindari tata kota yang semeraut. Kalau mulai ke arah pinggir, katakanlah ke arah Tasik, Pangandaran, Ciamis, itu bisa 50 hingga 70 meter tinggi menaranya, tinggi towernya. Maka yang sampai kepada teman-teman sebagai pengguna sistem komunikasi seluler itu adalah sinyal yang ditransmisikan dari menara-menara pemancar yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Banyak. Karena untuk satu menara saja hanya mengcover kurang lebih untuk tengah kota 1 kilometer radius. Kalau untuk luar kota atau kategori urban, kategori rural area itu bisa hingga 4 kilometer. Oke, ini adalah ilustrasi sistem komunikasi ketiga tadi, yang sistem komunikasi terestrial adalah seperti berikut. Ada menara pemancar
Kemudian ada antena yang berupa antena gendang, kita sering katakan. Atau antena yang berupa antena satelit itu. Tapi tidak sebesar antena satelit. Dia seperti kuali. Seperti kuali. Teman-teman bisa lihat saja keluar rumah, kemudian lihat aja menara pemancar. Menara pemancar seluler biasanya juga memasang sistem komunikasi terestrial ini untuk sebagai backbone-nya. Kemudian dia akan merambat pada permukaan kontur bumi, tidak ke arah ke arah titik yang tinggi, tapi dia lebih cenderung merambat pada permukaan bumi. Kemudian sistem komunikasi satelit, dia ada stasiun buminya, lalu kemudian ada satelitnya, dari satelitnya baru kemudian ditransmisikan lagi ke stasiun bumi tujuan. Lalu kemudian sistem komunikasi seluler itu adalah sistem komunikasi yang menggunakan banyak menara pemancar, dan setiap menara pemancar akan memiliki radius jangkauan atau radius coverage yang berupa sel-sel, maka diberi nama seluler, sistem komunikasi seluler. Ini adalah gambar menara pemancarnya. Menara pemancar ini ada perangkat yang diletakkan yang namanya base station. Lalu kemudian kita sebagai pengguna adalah mobile station. Oke. Lalu kemudian karena ketiga sistem komunikasi ini adalah sistem komunikasi yang tanpa kabel atau wireless, maka dia butuh media pengantar yang berupa frekuensi. Nah, rentang frekuensinya diatur untuk terestrial adalah 300 MHz hingga 3 GB. Kemudian untuk satelit kordenya lebih tinggi hingga 30 GB dan seluler 300 hingga 3 GB. Namun untuk generasi yang 2020 yaitu 5G, ini kita akan masuk ke rentang frekuensi yang lebih tinggi. Karena 5G akan mengambil frekuensi C-band, kalau pernah dengar atau baca koran, atau millimeter wave, yaitu millimeter wave itu adalah panjang gelombangnya, artinya frekuensinya makin tinggi. Nah, dia mengambil di sekitar ordenya satelit. Ini makanya perlu diatur-atur lagi frekuensi yang dikomersilkan. Oke, kemudian kita masuk ke sistem komunikasi yang pertama, yaitu sistem komunikasi terestrial. Nah, sistem komunikasi terestrial ini adalah sistem komunikasi dari titik ke titik pada permukaan bumi. Kemudian sistem komunikasi ini dia biasanya menggunakan menara pemancar di sisi transmitter dan di sisi receiver. Ini adalah menara pemancar dengan tinggi HA. Kemudian ini adalah menara pemancar penerima di sisi penerima dengan tinggi HC. Maka tinggi menara pemancar ini sangat berpengaruh terhadap sistem komunikasinya. Karena dia merambatkan gelombang pada permukaan bumi. Sehingga ketika ada sebuah helicounter atau ada bukit katakanlah yang dia menghalangi titik pandang antara transceiver dan receiver, maka ini akan mengganggu sistem komunikasi terestrial. Dan biasanya solusinya adalah menggunakan tower pemancar yang berfungsi sebagai relay. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jika dia langsung tanpa relay, maka akan ada halangan
dari kontur tanah dan ketinggian tower yang tidak terlalu mencukupi untuk bebas pandang antara transceiver dan receiver. Nah, ini dia contohnya. Karena sifatnya yang merambat pada permukaan bumi, maka terestrial ini harus saling pandang antar antena pengirim atau transmitter dengan antena penerima. Ini disebut dengan line of sight atau loss. Jadi teman-teman nanti bakal sering dengar kalau kerja di bagian transmisi seperti berikut. Yaitu ketika menginstalasi dua antena pemancar dan penerima ini, maka petugasnya harus naik ke atas, lalu kemudian menggunakan alat atau untuk yang tradisional menggunakan cermin. Kalau dia bekerja pada siang hari, cermin, lalu kemudian di sini dia akan melihat apakah cerminnya itu terlihat dengan indikasi silau. Silau, oh iya kelihatan. Nah, maka berarti A dan B itu bisa loss line of sight. Namun jika tidak, maka ini nanti harus ada relay atau tinggi pemancarnya yang ditinggikan. Jadi ada beberapa pendekatan, bisa tinggi pemancarnya yang ditinggikan, bisa juga menggunakan relay di titik halangannya tadi. Lalu kemudian ada istilah lagi yang namanya Fresnel zone, ya, zona penghalang tadi. Zona penghalang tadi, ini yang nanti harus kita hitung ketika mendesain sistem komunikasi terestrial ini. Oke. Oke. Nah, ini adalah relaynya. Relaynya sama seperti relay ketika kita berbicara tentang telegraf waktu itu. Relaynya hanya berfungsi sebagai penguat perantara, lalu kemudian menguatkan kembali dan mengirimkan kembali. Jadi kita bisa hitung jika kemampuan relay ini sekian kilometer, maka bisa kita hitung butuh berapa relay. Nah, ini contoh penggunaannya dari Jakarta ke Bandung dengan kontur yang cukup ekstrim, berbukit. Kemudian kita akan membutuhkan banyak relay untuk mencapai dari Jakarta ke Bandung. Dan ini masih digunakan sebagai backup sistem komunikasi untuk backbone dari Bandung ke Jakarta sebagai kantor pusat. Oke. Nah, kemudian sistem komunikasi terestrial ini sempat populer, namun kemudian banyak pilihan lain, yaitu pilihan satelit atau juga optik yang lebih besar kapasitasnya dan relatif lebih mudah instalasinya. Relatif ya, karena kalau untuk kontur dengan berbukit yang dimana di situ untuk menggelar atau menarik kabel optik memerlukan izin atau kontur tanah jurang yang tidak bisa dilewatin, mungkin terestrial masih menjadi pilihan dengan kapasitas yang di bawahnya fiber optik. Kemudian ada permasalahan lain karena dia menggunakan sistem komunikasi dengan wireless yang merambatkan gelombang pada permukaan kontur bumi, maka dia sensitif terhadap cuaca. Sensitif terhadap cuaca. Maka ketika kita mendesainnya, kita harus memperhitungkan di sisi propagasinya adalah menghitung hambatan dari air hujan, kemudian uap air, dan lain sebagainya.
Selanjutnya kita lihat sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit ini terdiri dari satelitnya itu sendiri dan stasiun buminya di sisi daratan. Nah, ini sebagai solusi untuk menjangkau area yang cukup jauh dan sulit dijangkau secara instalasi menggunakan darat. Kemudian sistem komunikasi satelit ini menggunakan satelit, yang satelit itu fungsinya juga sebagai relay. Nah, Indonesia pertama kali menggunakan Siskomsat tahun 1976. Membeli satelit dari satelit Amerika, pembuat satelit Amerika yaitu Hughes. Peluncurannya pun tidak di Indonesia karena membutuhkan area khusus yang cukup kondusif. Maka peluncurannya di Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Florida, Amerika. Dinamakan Palapa A1. Dibeli oleh pemerintah untuk Perumtel. Ya, PT Telkom kalau untuk saat ini. Kemudian sistem komunikasi satelit ini karena dia menggunakan satelit yang berada di di atas, maka posisinya ini menentukan jenis-jenis satelitnya. Jika berdasarkan kesinkronannya dengan putaran bumi, maka ada dua, satelit geostasioner dan non-geostasioner. Satelit geostasioner yang kecepatan putar untuk mengelilingi bumi sama dengan kecepatan rotasi bumi. Dan arah putarnya juga sama. Lalu kemudian ketinggiannya berada pada 36.000 km. Ketinggian satelitnya berada pada 36.000 km. Lalu kemudian yang kedua, satelit non-geostasioner. Satelit non-geostasioner ini waktu putar untuk mengelilingi bumi berbeda dengan kecepatan rotasi bumi. Dan dia akan mungkin untuk berpindah-pindah posisi. Ketinggiannya kurang dari 36.000 km. Contohnya adalah satelit HEO. Satelit HEO. Ini adalah ilustrasi dari posisi satelit. Lalu kemudian ada beberapa jenis satelit dikategorikan berdasarkan letak orbitnya atau jaraknya terhadap bumi. Satelit LEO adalah satelit yang paling dekat terhadap bumi. Kemudian satelit HEO, lalu kemudian satelit LEO. Satelit LEO, LEO, HEO. Kemudian satelit LEO ini karena jaraknya dekat dengan bumi digunakan juga sebagai pengamat cuaca, menginformasikan kondisi cuaca daerah tertentu. Nah, jadi untuk sebagai sistem komunikasi satelitnya, jika tadi itu adalah jenis satelit berdasarkan letak satelitnya, maka kita secara arsitektur sistem komunikasi satelit ini bisa terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah stasiun pemancar, lalu kemudian stasiun penerima, lalu kemudian satelit sebagai relay, dan stasiun bumi untuk mengendalikan dan memastikan satelitnya berfungsi baik, kontrolernya. Kita bisa lihat ilustrasi gambar. Ini adalah arsitektur dari komunikasi satelit. Ini adalah satelitnya yang berada pada orbitnya.
Lalu kemudian ini adalah pemancar, kemudian ini adalah stasiun bumi penerima, maka ini stasiun bumi pengontrolnya. Oke, ini adalah pemancar pengirim, ini adalah penerima, ini satelit, ini adalah pengontrolnya. Kemudian dari stasiun pemancar TX transmitter ke arah satelit itu disebut dengan uplink. Ya, ada istilah uplink di sini, dan nanti istilah ini juga ada pada sistem komunikasi seluler, tapi beda pengertiannya. Sistem komunikasi satelit, arah uplinknya adalah dari stasiun bumi pemancar ke arah satelit. Kemudian downlinknya adalah dari satelit ke arah stasiun bumi penerima. Itu namanya downlink. Kemudian layanan apa saja yang bisa diberikan oleh Syscomsat ini? Ada telepon, kemudian fax, kemudian telegram. Lalu ada juga direct broadcasting service seperti radio, televisi, satelit. Lalu kemudian ada juga VSAT yang banyak digunakan sebagai komunikasi mesin ATM. Lalu kemudian bisa juga sebagai positioning GPS. Bisa juga sebagai pemantau cuaca, dan bisa juga sebagai SAR. Apa keuntungan dan kerugian menggunakan Syscomsat ini? Keuntungan menggunakan Syscomsat ini, seperti tadi yang dianalogikan, daya jangkaunya luas, bahkan menjangkau satu negara, tergantung dari tinggi orbitnya dan daya yang diberikan oleh relay satelit tersebut. Lalu kemudian bandwidth-nya yang cukup lebar, karena tadi main di 1 hingga 30 GHz. Kemudian aman terhadap bencana yang ada di bumi, karena dia hanya secara arsitektur memiliki stasiun pemancar dan kemudian relaynya yang berada di atas permukaan bumi. Lalu kemudian memberikan layanan mobile, karena cakupannya yang cukup luas, bahkan hingga satu negara, maka tidak perlu seperti sistem komunikasi seluler yang memiliki banyak tower pemancar. Bahkan untuk satu kota saja, bisa satu kecamatan itu satu tower, bahkan lebih. Lalu kemudian tidak memerlukan tower yang tinggi, karena dia akan mentransmisikannya bukan di atas permukaan tanah, tapi langsung uplink ke arah satelitnya. Lalu kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya adalah tentu pasti biaya. Saat peluncuran, kemudian harga satelit, kemudian pembuatan itu cukup mahal. Bahkan tempat peluncurannya belum tentu memadai. Jika suatu negara mampu membuatnya, maka belum tentu tempat peluncurannya itu kondusif. Maka seringkali tempat peluncurannya di negara lain yang memang sudah disediakan khusus. Lalu kemudian kualitas komunikasi ya dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, karena satelit relaynya berada pada orbit tersebut. Kemudian biaya ya mahal ya. Untuk komunikasi jarak dekat saja itu relatif lebih mahal dibanding menggunakan sistem komunikasi yang lain. Lalu yang ketiga, sistem komunikasi seluler. Tadi sudah disinggung, karena cakupan atau coverage dari setiap menara pemancar seluler itu berupa sel, maka sistem ini disebut sistem komunikasi seluler, di mana penggunanya akan berpindah dari sel satu ke sel yang lain. Dan ini nanti diistilahkan dengan handover. Pindah dari sel satu ke sel yang lain. Dan itu harus bisa, harus dimungkinkan oleh sistem komunikasi ini. Kemudian pemancarnya berasal dari tower-tower pemancar
yang di situ ada sebuah perangkat disebut dengan Base Transceiver Station atau BTS. Di situ nanti akan ada perangkat yang digunakan sebagai transmit signal. Jadi setiap tower pemancar akan mentransmisikan sinyal. Itulah yang nanti diterima oleh user equipment atau mobile station. Ini adalah ilustrasi dari secara teori sebelah kiri berupa sel-sel heksagon. Namun aktualnya adalah tidak seperti itu. Aktualnya adalah tergantung sekali dengan antena yang kita gunakan karena memiliki pola pancar tertentu. Kemudian tergantung juga dengan kontur area. Jika kita melakukan prediksi sel di arah Sukajadi mau ke arah Lembang yang konturnya sudah menanjak, tentu tidak akan seperti ini. Tentu akan mengecil dia coveragenya. Karena dipengaruhi oleh seperti senter kita sorotkan juga, pada daerah yang semakin tinggi, maka permukaannya mendekat ke arah pemancar. Nah, tentu jangkauannya menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah ilustrasi secara aktual dan ini adalah teoretikalnya untuk memudahkan menghitungnya. Kemudian di sisi mobile stationnya bisa macam-macam. Sekarang teman-teman gunakan bisa handphone, bisa laptop, bisa juga iPad, bisa juga tablet, bisa macam-macam lah ya. Nah, kemudian ada juga istilah downlink dan uplink. Downlink ini adalah dari arah tower pemancar atau BTS ke arah kita, ke arah MS. Itu disebut downlink. Sedangkan uplinknya adalah dari kita berkomunikasi lewat tower tersebut. Dari kita ke arah tower itu disebut dengan uplink. Lalu kemudian karena dia berpindah sel dari satu sel ke sel yang lain, perpindahan ini disebut dengan handover. Dan handover ini harus digaransi oleh operator atau penyedia layanan harus sukses, tidak boleh putus. Karena seluler ini dia memiliki aturan di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai operator yang harus memungkinkan penggunanya berpindah sel dengan mulus dari salah satu ke sel yang lain. Kemudian kendalanya apa pada sistem komunikasi seluler ini? Kendalanya adalah multipath dan fading. Ini nanti akan didalami betul pada mata kuliah Siskomsel. Nah, apa pengertian dari multipath dan fading ini? Dan pada sistem komunikasi seluler, kita posisinya tidak perlu face to face atau tidak perlu saling pandang dengan tower pemancar. Katakanlah, misalnya teman-teman berada di dalam kamar, itu kan bisa tetap menerima layanan dari Siskomsel. Padahal teman-teman terhalang oleh sebuah bangunan. Artinya, sistem ini harus memungkinkan bahwa tidak perlu loss, tetapi mobile station tetap bisa mendapatkan layanan. Nah, sehingga di sini ada yang namanya multipath dan fading. Kemudian karena sistem komunikasi seluler ini sifatnya adalah mobility, memungkinkan MS itu bergerak. Beda dengan Siskom terestrial tadi, itu pengirim dan penerimanya pasif, diam. Sedangkan di Siskomsel ini, kita sebagai penerima mobile station itu bergerak ke sana kemari. Nah, ini pergerakan kita ke sana kemari ini apakah menjauhi tower pemancar ataukah mendekat ke arah tower pemancar yang lain akan menyebabkan banyak sekali signal yang pantulan yang kita terima dari tower pemancar yang melayani kita. Maka akan terjadi
naik turun signal. Naik turun signal inilah nanti yang kita sebut dengan fading. Contoh misalkan ilustrasinya sebagai berikut. Ini adalah tower pemancar base station. Kemudian ini ada sebuah bangunan. Kemudian di sebelah sana juga ada bangunan. Kemudian di sebelah sini ada lagi sebuah katakanlah tiang lampu ya. Kemudian kita berada di posisi ini. Maka bisa jadi kita berada pada posisi ini menerima signal nomor 1, yaitu direct signal, yaitu signal langsung, loss ya, seperti loss yang di terrestrial. Lalu kemudian bisa juga kita menerima sinyal dengan kondisi kedua. Kondisi kedua, dia adalah pantulan dari tanah. Kemudian bisa juga kita menerima signal dari posisi yang ketiga, pantulan dari sebuah bangunan. Nomor 3 ini. Lalu bisa juga kita menerima signal dari 4. Ya, terjadi scatter dia. Terjadi scattering. Kemudian bisa juga kita menerima signal dari posisi kelima. Terjadi difraksi dia. Jadi posisi kita sebagai mobile station bisa jadi menerima signal dalam satu waktu dari 5 posisi signal berikut. Maka ini adalah challenge-nya dari sistem komunikasi seluler, bagaimana signal-signal ini mampu diakumulasi menjadi saling menguatkan, bukan malah menjadi saling menghancurkan dari kelima signal ini. Nah, inilah nanti teknik-tekniknya yang bisa teman-teman pelajari pada sistem komunikasi seluler, mata kuliah khusus. Kemudian, jika tadi kita membayangkannya adalah satu pengguna, padahal teman-teman yang berada pada satu area itu di-cover oleh satu base station. Artinya satu base station itu bisa melayani banyak MS pada satu waktu yang bersamaan. Nah, ini berarti kita menggunakan spektrum yang sama dalam satu waktu yang sama secara bersamaan. Nah, bagaimana cara mengatur-ngaturnya biar bisa digunakan secara bersamaan? Bayangkan spektrum frekuensi tadi itu adalah sebuah media kabel, maka bagaimana menggunakan kabel yang sama secara banyak orang, namun dalam waktu yang bersamaan. Nah, maka banyak lagi teknik-tekniknya. Ada teknik yang namanya FDMA, dibedakan berdasarkan frekuensi. Ada lagi teknik TDMA, dibedakan berdasarkan waktu. Ada juga CDMA, yang dibedakan berdasarkan kode. Nah, kemudian perkembangannya ini yang cukup signifikan sekarang adalah era 5G. Dan saya yakin teman-teman mau yang kuliah di teknik telekomunikasi ataupun tidak, tentu sudah mendengar kabar ini, baik di koran atau di media-media elektronik ya. Era sekarang era 5G dengan throughput dan latensi yang luar biasa, cepat dan latensi yang sangat kecil sekali. Nah, kita lihat perkembangannya secara arsitektur dari sisi bagian-bagian utamanya sebetulnya tidak banyak berubah. Yang pertama dari sisi mobile station. Mobile station adalah sisi usernya. Mobile stationnya cenderung yang kita gunakan sebagai penerima, apakah itu handphone, laptop, ya jenis dan kelasnya saja yang berbeda ya. Jadi secara nodenya itu adalah mobile station. Lalu kemudian yang kedua base station. Jadi tetap butuh base station. Lalu kemudian tetap harus bisa handover dari satu sel ke sel yang lain. Lalu kemudian multipathnya tetap ada karena kita menggunakan wireless. Lalu kemudian teknik modulasi dan transmisinya yang berkembang, mulai dari yang modulasi analog, lalu kemudian digital dengan order yang rendah, lalu kemudian modulasinya semakin tinggi.
kita sudah nyinggung modulasi digital kemarin-kemarin, maka dia menggunakan modulasi kombinasi. MRI PSK-nya cukup yang tinggi sekali, bisa sampai 256 kuadratur amplitude modulation, QAM. Nah, ini untuk mengejar agar bisa memberikan throughput yang lebih tinggi. Nah, jika kita lihat historinya, generasi pertama Syscomcell ini generasi analog tahun 80-an. Kan? Lalu kemudian kita sebut dengan 1G ya. Nama teknologinya adalah AMPS, Advanced Mobile Phone System, modulasi analog FM. Lalu kemudian ada generasi kedua tahun 1990-an, artinya 10 tahun berikutnya. Nama teknologinya populer dengan GSM. Dan sampai saat ini masih digunakan, walaupun sudah generasi ke-5. Masih digunakan untuk voice. Layanannya nambah, tadinya cuma voice, sekarang nambah menjadi SMS. Lalu kemudian ada generasi ketiga pada tahun 2000-an. Generasi ketiga namanya CDMA atau WCDMA. Namun sebelum itu ada generasi perantaranya, yaitu generasi Edge. Nama teknologi yang populernya Edge, generasi 2,5. Handphonenya saya masih ingat, itu handphone W995 Sony Ericsson. Terkenal dengan musiknya dulu. Lalu kemudian di generasi ketiga masih banyak, dan sampai sekarang kita gunakan. Itu banyak juga handphone yang masih banyak. Dan generasi keempat LTE di 2010-an. Dengan garansi throughput yang lebih tinggi dan latensi yang semakin kecil. Kemudian basis teknologinya tetap sama secara konsep, adalah digital, kemudian tetap menggunakan teknologi antena, modulasi, transmisi, namun jenis modulasinya, kemudian jenis antenanya adalah yang sudah mendukung throughput atau speed yang tinggi dan latensi yang rendah. Kemudian 5G ya, 5G ini sudah launching di beberapa negara dan memberikan kecepatan hingga 1 hingga 10 gigabit per second. Kita bayangkan dari generasi kedua yang 0,3 Mbps hingga 10 gigabit per second. Dan dengan kecepatan yang diberikan ini, maka secara berbarengan tumbuh juga aplikasi-aplikasi yang baru karena sudah dimungkinkan dengan arsitektur teknologi yang dapat memberikan kecepatan hingga 10 gigabit per second. Maka muncullah layanan-layanan baru seperti virtual reality, augmented reality, dan lain sebagainya yang memang membutuhkan kecepatan yang cukup tinggi. Oke. Jadi secara rekapitulasi kita pada pertemuan ke-14 ini, kita membahas tentang sistem komunikasi terestrial, lalu sistem komunikasi satelit, lalu sistem komunikasi seluler. Dan ini masih sifatnya pengantar, teman-teman akan lanjutkan lebih dalam pada mata kuliahnya masing-masing. Demikian, jika ada pertanyaan atau diskusi, dipersilahkan.